Bakri, Ibu Susiami selaku fasilitator saya dan Bapak Sri Sumarno selaku pengajar praktek saya. Di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu praktek coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan kerja saya Ibu Fitri Wardani. Dalam kegiatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik yaitu pada kegiatan perdana praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi saya dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Ini sudah tidak ada jam, sudah free ya Bu? Ya sudah free Bu. Alhamdulillah. Ini sudah tidak ada kegiatan lagi, jadi free. Oke, baiklah. Seperti yang saya utarakan kemarin ya Bu Fitri, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit kaitannya dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelasnya Bu Fitri. Iya Bu. Nah, kira-kira untuk tujuan supervisi itu sendiri ini nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, pastinya kompetensi dalam mengajar. Seperti itu ya Bu Fitri. Jadi nanti kita saling sharing dan belajar bareng di sini. Oke. Untuk kelas dan apa yang akan Bu Fitri gunakan untuk observasi kelas apa Bu? Ya. Untuk kelas yang nanti akan saya gunakan itu kelas 10 PPLGB, mapelnya bahasa Inggris. Oke, 10 PPLGB, mapelnya bahasa Inggris. Baiklah. Untuk persiapan yang sudah disiapkan Bu Fitri ketika akan melaksanakan observasi kelas sampai saat ini apa yang sudah disiapkan? Ya, untuk persiapannya sendiri itu yang pertama itu saya sudah mempersiapkan untuk RPP-nya ya Bu, terutama itu. Kemudian untuk media pembelajarannya seperti Kahoot Game itu juga sudah saya siapkan. Kemudian media graphic organizer untuk bahasa Inggris sendiri ya. Kemudian ada handout yang akan nanti saya berikan ke siswa ketika siswa itu untuk kan memerlukan untuk mengerjakan ya. Jadi sudah saya siapkan juga untuk handoutnya. Oke, luar biasa sekali ini persiapannya sudah sangat lengkap. Ya. Mulai dari RPP, media pembelajaran sampai pada ice breakingnya ya kan belum Kahoot Game, ya permainan ya pastinya asik gitu besok. Iya, akhirnya. Ya, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan Bu Fitri besok di dalam kelas seperti apa? Bisa dijelaskan? Di sini saya juga membawa RPP-nya. Oh iya. Saya bacakan untuk apa yang saya gunakan ya. Yang saya gunakan yang akan saya gunakan ini nanti yaitu pendekatan genre-based approach dengan media graphic organizer. Nah, pendekatan genre-based approach itu sendiri itu adalah pendekatan yang paling bagus yang digunakan untuk mengajar genre teks dalam bahasa Inggris. Jadi teks dalam bahasa Inggris itu paling bagus diajarkan ke siswa dengan pendekatan ini, yaitu pendekatan genre based approach. Nah, untuk ya based approach ya. Iya, genre based approach tuh. Oh iya. Nah, untuk pendekatannya sendiri itu ada 4 tahapan Bu. Oh, ada 4 tahapan ya. Iya, ada 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu namanya BKOF, singkatannya sendiri. Untuk BKOF itu Building Knowledge of Field. Nah, di sini untuk yang tahapan BKOF ini, di sini itu nanti siswa guru itu menampilkan gambar. Jadi saya menampilkan gambar ini nanti saya masukkan ke dalam Kahoot Game. Nah, di dalam Kahoot Game ini, jadi siswa nanti menebak kosakata dari gambar yang muncul dalam game itu. Nah, jadi kosakata apa yang sesuai dengan gambar itu. Nah, kemudian siswa menebak kosakata yang terkait dengan teks yang nantinya akan mereka pelajari. Jadi setidaknya mereka punya gambaran dulu. Oh, gambarannya itu nanti saya akan belajar ini, berarti oh kosakatanya ini. Jadi tidak asing bagi mereka. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu ada singkatan MOT namanya, yaitu modeling of the text. Nah, di sini modeling, nah seperti kata modeling itu sendiri contoh ya Bu? Iya, contoh peraga gitu ya. Dalam peraga. Kalau di sini kan teks ya Bu. Iya, Jadi teks. saya memberikan contoh teks. Jadi di sini memberikan contoh teks, kemudian gurunya di sini mengarahkan siswa. Nah, di sini teksnya itu mereka mempelajari apa atau fungsi sosial teks itu, kemudian struktur teksnya itu apa, kemudian ciri kebahasaan dari teks itu apa. Nah, mereka jadi memberikan stimulus ke siswa, pertanyaan stimulus ke siswa agar mereka itu paham, oh si teks ini tentang ini, teks itu tentang ini. Kemudian untuk di sini teksnya itu
juga saya buat dalam bentuk media graphic organizer. Jadi saya plot-plotkan untuk yang di sini kan ada deskriptif, itu kan ada identifikasi. Nah, bagian identifikasi itu ada apa saja, misalnya di sini pengenalan nama tempatnya. Nah, tinggal nanti mereka bisa paham, oh berarti isinya identifikasi itu tempat, nama tempat, kemudian di mana, nah lokasinya, seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang selanjutnya ini singkatannya GCOT atau Joint Construction of. Ini yang ketiga ya Bu ya. Luar biasa. Karena ini benar-benar JCOT tulisannya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu untuk yang tahapannya itu tadi yang JCOT, karena ini sangat kompleks tuh ini untuk tahapan-tahapannya, jadi panjang sekali. Ya, ada 4 tahapan ya tadi, jadi baru 3. Untuk yang ketiga ini kan JCOT. Nah, di sini itu siswanya itu menyortir, atau di sini siswa diajari dulu cara menyortir kalimat. Jadi ada sedikit menyortir kalimat dulu, baru melengkapi kalimat. Setelah itu mencari kalimat dalam bentuk simple present tense. Baru di sini gurunya mengelompokkan siswa menjadi 4 atau 5 siswa. Jadi secara berkelompok gitu ya. Jadi ini kelompok, kemudian mereka mengembangkan secara berkelompok dalam bentuk graphic organizer. Jadi mereka mengisi graphic organizer-nya itu mengisi yang dari saya sediakan itu tempatnya di mana. Jadi mereka mengisi secara berkelompok, mengisi teksnya itu secara berkelompok. Jadi seperti mengisi kalimat perumpang, tapi mereka secara berkelompok dulu. Kemudian untuk yang tahapan keempat di sini singkatannya yaitu ICOT kalau saya baca. Ini tahapan terakhir ya Bu. Tahapan keempat ini ada Independent Construction of the Text. Di sini setelah tadi siswa itu secara berkelompok, di sini siswa secara mandiri atau secara individu mereka mengisi teks di dalam graphic organizer-nya tadi. Jadi mereka itu 2 kali ya, secara berkelompok, kemudian mereka secara individu. Jadi mereka benar-benar biar paham, oh tadi saya mengisi ini secara kelompok, dan sekarang saya mengisi sendiri. Nah, mereka harus mengisi sendiri-sendiri. Jadi mereka benar-benar biar paham cara mengisinya, sehingga mereka bisa membuat paragraf yang padu dari teks yang tadi digabung tadi jadi paragraf. Gitu. Oke, luar biasa sekali ini pembelajaran yang akan yang panjang. Iya, yang akan dilakukan oleh Bu Fitri melalui 4 tahap ya Bu ya. Oke. Kalau saya lihat ini dari percakapan yang sudah diutarakan oleh Bu Fitri ini, Bu Fitri sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilihat dari media yang sudah digunakan oleh Bu Fitri itu sudah masuk dalam diferensiasi konten ya Bu ya. Terus ada diferensi proses, di situ Bu Fitri sudah mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, sudah diberi strategi-strategi, terus terakhir siswa diminta untuk secara mandiri untuk melakukan asesmen, dan asesmen pun juga sudah dilakukan secara formatif maupun sumatif ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Terus Bu, untuk kompetensi yang akan dikembangkan Bu Fitri dalam melaksanakan observasi kelas besok? Kalau di sini kompetensinya saya ingin membuat siswa itu meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam teks bahasa Inggris ya. Mungkin selama ini siswa itu sulit dalam menulis bahasa Inggris atau menulis teks berbahasa Inggris atau mengarang bahasa Inggris itu sulit sekali. Mungkin membaca saja mereka masih kesulitan, apalagi kan menulis. Jadi saya penasaran, saya ingin menggali kemampuan menulis mereka, tetapi menulisnya bahasa Inggris. Oke, baiklah. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan Bu Fitri dalam observasi kita besok adalah keterampilan menulis berbahasa Inggris. Iya, betul. Oke. Terus menurut Bu Fitri sendiri, siswa yang berhasil yang bagaimana itu? Siswa yang berhasil di sini itu nanti siswa dapat, saya di sini juga ada, untuk siswa yang berhasil itu dapat menyusun kalimat topik yang disediakan. Misalnya saya memberikan topiknya apa di sini mereka mampu menyusun, kemudian mampu mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Mereka bisa mengurutkan menjadi paragraf yang padu, kemudian bisa menulis menggunakan tata bahasa yang benar sesuai grammar, kemudian
kosakata yang baik, kosakata yang benar, kosakata tentunya dalam bahasa Inggris. Kemudian mekanik. Nah, mekanik itu seperti ejaan, kemudian huruf kapital, huruf besar. Nah, seperti itu sudah sempurna, sudah bagus. Mereka benar-benar paragrafnya bagus, kemudian tulisannya tidak ada kesalahan sedikit pun. Benar-benar bagus gitu ya. Itu yang namanya bagus itu seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya katakan ini siswa yang mampu menyusun kalimat topik itu sempurna, misalkan mendapatkan level 10 gitu ya Bu ya. Untuk saat ini siswa yang akan diobservasi Bu Fitri besok itu kira-kira pada level berapa? Kalau untuk yang di PPLB tadi, PPLDB ya. itu levelnya masih 3 Bu. Masih sangat jauh. Sangat jauh sekali ya. Karena mungkin mayoritas siswa itu menulis, memang bisa menulis, tapi terkadang jika kurang detail atau kurang teliti, mereka pasti menulisnya masih ada yang keliru, tidak sesuai dengan bahasa Inggris yang baik dan betul. Nah, seperti itu. Jadi mereka masih rendah sekali, masih 3 masih 3 ya. Ya. Masih sangat jauh dari kesempurnaan tadi ya Bu ya. Oke. Terus yang diinginkan Bu Fitri sendiri setelah melakukan observasi atau setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu, inginnya Bu Fitri kelas PPLGB tadi mendapatkan level berapa? Ya, keinginan saya untuk level itu 8 aja Bu. 8 saja. Tidak sempurna. Karena Okay. sempurna itu kan sangat sulit bagi siswa, apalagi ketika siswa harus benar-benar membuat siswa itu menjadi sempurna betul, sangat baik. Nah, itu masih sangat sulit. Kalau menulis dalam bahasa Indonesia aja masih sulit ngarangnya, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi masih kesulitan atau masih hal yang impossible atau tidak mungkin jika harus sempurna. Jadi baiklah Bu Fitri, menurut saya sudah bagus. Berarti keinginan Bu Fitri itu 8 ya untuk PPLGB. Baiklah, mungkin dari Bu Fitri sendiri ada ide atau gagasan atau strategi untuk mencapai nilai 8 tersebut, level 8 tersebut? Di sini yang pertama nanti saya saya bisa kolaborasi dulu dengan guru semapel atau MGMP ya. Sini saya berkolaborasi. Ini mungkin mendiskusikan terlebih dahulu. Kira-kira level siswa itu di sini levelnya level berapa ya? Level kemampuan siswa untuk berbahasa Inggris itu misalnya masih rendah. Nah, apalagi kemampuan membacanya itu masih level berapa? Nah, kalau levelnya itu masih rendah, berarti di situ siswa untuk teks yang nantinya akan diberikan ke siswa sebagai contoh itu berarti levelnya yang sedang saja, tidak usah yang terlalu banyak, kemudian siswa tidak mampu memahaminya, apalagi nanti disuruh menulis. Nah, kalau untuk yang simpel saja mereka sulit, apalagi yang sulit levelnya lebih rendah dulu atau levelnya yang sedang dulu. Kemudian setelah paham ya levelnya siswa itu seberapa, nanti mungkin bisa kita lihat selanjutnya mungkin bisa meningkatkannya seperti apa atau ada yang lainnya. Baiklah, kalau bisa saya simpulkan ya dari percakapan kita kali ini, untuk observasi kita besok terfokus pada itu ya Bu, keterampilan menulis berbahasa Inggris seperti itu. Bu Fitri memiliki semacam strategi, yaitu kolaborasi dengan rekan guru semapel. Baiklah, mungkin untuk mencapai nilai 8 atau bahkan bisa 9 atau 10, Bu Fitri masih membutuhkan bantuan atau dukungan dengan orang lain? Oh, kalau untuk bantuan, misal di sini di kelas saya itu masih menggunakan TV HDMI. Oh, TV biasa. TV biasa ya, pakai HDMI itu ya Bu ya. HDMI. Nah, ketika saya memainkan game kan tidak terlihat ya Bu, karena terlalu kecil. Jadinya saya membutuhkan semacam proyektor, LCD proyektor yang lebih besar sehingga siswa bisa terlihat jelas tulisannya itu apa, biar tidak timbul jawaban yang mungkin hanya ngawur ketika mereka melihat yang layarnya kecil. Jadi saya membutuhkan LCD yang proyektor itu ya. Oke, berarti di sini membutuhkan LCD itu ya Bu ya, untuk menampilkan media yang akan disampaikan oleh Bu Fitri itu biar lebih jelas
ke siswa, dan siswanya juga lebih paham lagi dengan materi yang sudah diberikan Bu Fitri. Oke, nanti setelah ini kita berbincang-bincang dengan Waka Sarana Prasarana. Ya, oke. Untuk yang terakhir Bu Fitri, besok kita akan melaksanakan observasi kelas. Perlu Bu Fitri ketahui bahwa nanti saya akan melihat secara langsung kelas yang diambil oleh Bu Fitri, dan saya akan mencatat rencana langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Fitri dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Kira-kira kapan Bu ini kita akan melaksanakan observasi kelas? Oh iya, untuk observasi besok saya siap Bu. Oh, sudah siap? Sudah siap. Berarti medianya sarana prasarana tadi segera dilengkapi ya? Nanti saya komunikasikan untuk sarananya tadi. Oke, berarti untuk sudah siap untuk digunakan. Oh ya, oke, siap ya. Berarti untuk observasi bisa kita lakukan besok. Terus nanti setelah observasi kita akan bertemu lagi Bu Fitri untuk melaksanakan pasca operasi. Observasi, maaf. Nanti di situ kita akan melaksanakan tindak lanjut refleksi dari kegiatan observasi kita. Ya, seperti itu ya Bu Fitri. Baiklah, kita ketemu lagi besok Bu Fitri dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan di dalam kelasnya Bu Fitri. Terima kasih. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan Bu Fitri lebih kecerahan gitu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Win. Ya, terima kasih kembali. Demikianlah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya Ibu Fitri Awardani. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine, and you? Okay, I am fine too. Okay, now I will introduce you about Mrs. Wiwin. Oke, sekarang Ibu Guru akan memperkenalkan kalian semua dengan Ibu Wiwin Setiawati yang nantinya akan menyupervisi guru. Ya, silakan Bu. Oke. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin ya, ini nanti untuk kegiatan pembelajaran Bu Wiwin ingin bergabung bersama kalian. Nah, di sini nanti Bu Wiwin akan mengobservasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Bu Fitri Awardani bersama kalian. Jadi nanti nggak usah sungkan, nggak usah merasa takut atau grogi. Bu Wiwin tidak ngapa-ngapain. Nanti cuma ingin melihat kegiatan pembelajaran kalian dari awal sampai selesai. Seperti itu ya. Ya, tetap semangat. Terima kasih Bu Wiwin, duduk di belakang boleh? Boleh. Silakan Bu Fitri bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I am fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson, please the captain of this class lead to pray. Okay, Ragil, please lead to pray. Attention please. Captain. Finish. Okay, thank you, Ragil. Have you swept the floor? Yes or no? Yes. Okay, I think this class is clean. Who is absent today? No one? Nihil? No. Okay, good. No one absent. You also take attendance using application SES. You can use your handphone. I ask you some questions. This is a question. Have you ever go to the beach? Yes. Yes. Okay, good. What is the name of the beach? Marites Beach. Okay, good, Raquel. What can you find in the beach? Coconut tree. Okay, Krishna. Good, coconut tree. The benefit of the study today is we can write descriptive text about tourism place in our local area or in your local area. And then
we can tell or promote the tourism local place to other people. We go to the learning objectives. And in the learning objectives of knowledge, the students can determine the social function, the generic structure, and the language feature. And the second is about learning objectives of skill. The first is the student can determine the topic sentence. We will learn about how to write descriptive text of tourism place in your local area with graphic organizer media. The scope of assessment is using attitude assessment, and then in your skill. And then the technique of assessment, I use observation in your attitude and then your writing skill. We are going to the main activity. We will play Kahoot game. Are you ready to start this game? Ready? Okay. There are 5 questions. You must answer it. Okay. The number 1. The highest is Ragel. Applause to Ragel. I'll continue the material. We discuss about Kahoot game. About your answer. What can you see in the beach? The right answer is C. We are going to the next activity. Like in your game. And then vocabulary finding. Beautiful scenery. Repeat after me. Beautiful scenery. Beautiful scenery. I show you the example of descriptive text. Look at the example. This is about Parangtritis beach. Next, we are going to discuss about this text. Do you know what is the social function of the text? Anyone who know, raise your hand. Okay, I choose you, Andini. Please read what is the social function. This is You read the text before. What is the social function of the text? to describe About tourism place in specific or Parangtritis beach. Okay, I repeat again. What is the social function? The social function is to describe about tourism place in specific or particular. And then what is the generic structure? The generic structure is anyone who answer. Okay, good. Krishna, identification and description. What is the language feature of this text? Okay, the language feature is about Krishna. Simple present tense, Okay. objective, action Simple verb. present tense and then adjective and then action verb. Okay, the language feature is simple present and then adjective and then action verb. We are going to graphic organizer. When we write a descriptive text, you use this graphic organizer to write the text. Okay, look at again about the Parangtritis beach. Okay, what is the name of the beach? Parangtritis beach. We can write in this column. What is the location in detail? The location in Yogyakarta. And then this is the location in detail. There are province. There are Central Java or Yogyakarta or Bantul, like that. And then about the characteristic of the place, maybe the scenery. What about the scenery? Is beautiful or not? Beautiful. Beautiful. Okay, it's beautiful scenery. And then what about the tourists? Domestic or local, maybe any domestic, okay, domestic, and then any local also. Then there is an entrance ticket. How many? 10?
10,000. Yes. Have you facilities in Parangtritis Beach? I think yes. Dirty bathroom or toilet? Okay, the toilet is inconvenience. Next, I'll give you a question in your WhatsApp group. There are a link you can do in pairs. You can answer in pairs. Okay. I'll give you 10 minutes to answer the question. I share it. Okay, for the student worksheet of task 1, you must sorting and arrange the following states into 2 different texts, descriptive. In the task 2, you must complete the following sentences with appropriate verbs or adjective profile. And then the last task, the task 3, find the simple present tense sentence. And the next, have you finished? Yes. Okay. We discussed about your answer. Krishna, to read the answer. Okay, you can use the method on this method. You can come in front of the class. Indrayati, which Okay. is one of the tourism objects in Brazil. To Indrayati, which is located very close to Nakal, Rigi, and Sunda. Okay. Source on the children playing. Nice. Okay. Okay. Good. Give applause to Krishna. Krishna, you understand?